Firman Tuhan yang jadi renungan kita hari ini tanggal 24 Oktober 2023, kitab 1 Samuel 10 ayat 9 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Asum Saul berkat nadingken Samuel ibreken di bata pusuh praten simbaru man Saul. Janakai si enggo ituriken Samuel manbana jadi kerina ibaswari kencase Saul rasuruh-suruhna igibea sada terpuk nabi-nabi reh jumpai ia. Maka rempet ia ikuasai kesah di bata. Jenari ikut kena kalak ndai landak ras tersurak. Kalak si gelgel nari ngidah ia rebahan si enda, maka nungkun-nungkun ia sapi-sapi ia nina. Karena kainge anak kise, ngokin Saul jadi nabi, sekalak dilaki siringan ije nungkun nina. Uga karena nabi-nabi si deban enda, isekin ia kap dua pana. Enda ma benar-benar maka enggo jadi kuan-kuan. Ngokin Saul pe jadi nabi, enta Saul dung landak-landak ras ersurak, laus ia ku batar-batar idas uruk. Nina bapana ngidah Saul ras suruh-suruhna senina bapana ngidah Saul ras suruh-suruhna maka isungkunna ia duana nina ijakam gelgel nari darami kelde nina Saul ngaloi. Janah kenca la idat kami laus kami dahi Samuel kai nina man badu nina ikatakan naman kami maka asun ngodat nina Saul ngaloi tapi la ikatakan man bana kai si enggo ikatakan Samuel karena ia jadi raja pagi. Jadi anda ya ini perikop pasca Saul bertemu dengan Samuel dan dia kembali, dan apa yang disampaikan dari Samuel itu semua terjadi setelah disampaikan, dan tentu hal yang seperti itu akan memberikan keyakinan bagi kita bahwa perkataan itu bersumber dari Allah. Yang kedua, bagaimana Saul ketemu dengan para nabi gitu. Bertemu dengan para nabi dan Saul pun dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, ini yang sering kali menjadi kesaksian ya bagi orang-orang pada era saat ini yang sering ketemu dengan Yesus lah, ketemu dengan nabi, dan ya memang mereka menjadi militan ya. Khususnya orang-orang yang berada di daerah basis Islam mungkin ya. Mungkin orang Padang yang ketemu dengan Yesus, mereka luar biasa. Orang Aceh ketemu dengan Yesus dan mereka sangat militan dalam kekristenan. Dan mungkin kita juga perlu gitu ya. Ya. Bila perlu ya didoakan ya bertemu dengan Yesus. Ada satu kesaksian yang sudah dibukukan dalam buku kesaksiannya, itu ada seorang perempuan, dia orang Jakarta dan dia bekerja di suatu perusahaan yang cukup bagus. Dan kemudian dia diberi mandat tugas untuk pergi ke Bandung. Ya, pergi ke Bandung, dan oleh karena perusahaan ini perusahaan yang cukup elit, ke Bandung dia naik helikopter.
dari atas kantornya itu pergi ke Bandung. Nah, tapi ternyata di perjalanan mengalami musibah. Helikopternya jatuh dan dia mengalami luka bakar yang cukup serius. Ya, cukup serius, kemudian dibawa ke rumah sakit, masuk ruang ICU. Ya, tentu banyaklah orang mendoakan dia gitu ya, mendoakan dia selama dalam perawatan di ruang ICU. Dan dalam cerita kesaksiannya itu, selama dia tidak sadar di ruang ICU, dia dibawa ke sorga dia. Dan dia ketemu dengan Yesus. Dan dalam proses perawatan itu diceritakan bahwa ada satu tokoh sebetulnya di situ yang datang membesuk dan dia berdoa. Nah, tokoh ini adalah orang-orang yang memang bekerja untuk Tuhan gitu ya. Dan dia doakan supaya pasien ini bisa pulih gitu, sembuh. Nah, jadi dalam dialog dia dengan Tuhan Yesus, waktu itu dia katakan bahwa apa yang dia rasakan ketika bertemu, dia merasakan damai sejahtera yang tidak pernah dirasakan gitu ya, ketika dia hidup di bumi. Dan dia menyukai tempat itu, dia menyukai suasana itu. Dan oleh karena ada doa nih, doa orang yang dalam cerita itu Tuhan mengabulkan gitu ya. Tuhan tidak menolak doa tokoh ini tadi, sehingga disampaikanlah itu supaya bahwa wanita ini, karyawan ini, pasien ini untuk kembali. Tapi dia menolak sebetulnya ya. Makanya mungkin banyaknya orang-orang yang di ruang ICU itu tidak pulih karena mungkin mereka sudah ketemu gitu ya dengan Tuhan dan mereka merasakan damai sejahtera yang tidak pernah mereka rasakan selama hidup di dunia gitu. Sehingga mereka ya memutuskan untuk tetap di sana dan tidak kembali lagi ke dunia gitu ya. Nah, dalam kesaksian ini pun ada perdebatan di situ ya. Yesus bilang kembali, tapi dia bilang dia tidak mau, dia sudah suka di sini. Dia tidak mau kembali lagi. Tapi Yesus bilang, dan itulah yang disaksikannya, bahwa ini ada orang yang mendoakan kamu untuk kembali ke sana dan kamu mesti ke sana. Kamu harus kembali ke dunia. Dan setelah 1 bulan dia di ruang ICU, baru dia sadar. Ya, baru dia sadar. Dan sebetulnya perusahaannya itu masih menerima dia ya, walaupun dengan ada cacat tubuh akibat luka bakar. Tapi setelah dia pulih, sembuh, dan dia tidak lagi bekerja sebagai karyawan swasta itu. Tapi justru dia menuliskan kesaksian itu dan melayani Tuhan. Nah, ini satu perubahan yang sangat signifikan dari orang-orang yang sudah ketemu dengan Tuhan atau dengan Nabi. Dan dalam perikop ini bagaimana Saul ketemu dengan para Nabi itu dan dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Apa yang kita lihat, orang-orang heran. Orang-orang menjadi heran gitu loh. Ya. Ada satu perubahan karakter yang timbul dalam tubuh, dalam dirinya si Saul ini, sehingga orang jadi keheran-heranan. Dan itulah yang sebetulnya terjadi bagi siapapun yang mendapat lawatan Tuhan, mungkin dengan firman-Nya, dengan mimpi,
dengan pertemuan-pertemuan khusus. Sehingga orang-orang sendiri akan cerita bahwa Siani itu lain sekarang. Nah, seperti itu ya. Dalam arti yang positif, lain sekarang. Dan itulah yang terjadi gitu ya. Yang terjadi pada diri Saul ini, dan ini menjadi pertanyaan bagi orang-orang sekitarnya. Nah, itu yang menjadi renungan kita pada pagi ini, sehingga Alkitab sering katakan, carilah dulu kerajaan surga, carilah dulu wajahnya Allah, hiduplah di dalam Tuhan. Itu kan pola yang menggambarkan bagaimana kita bertemu dengan Tuhan. Belajarlah firman Tuhan, belajarlah untuk mendengar firman Tuhan. Nah, jadi marilah kita pun yang sudah percaya untuk terus memberi hati kita untuk mau diperbaharui oleh Tuhan hingga nanti sampai pada waktunya kita hadir dalam kerajaan surga. Ketuaan kalau asing mengikan kata dibata, dengan simakaikan saya baskiluh dah tetap hari. Haleluya. Amin.